Perkenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan mempresentasikan bab kedua, paradigma pendekatan, teori dan metode untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Latin, berarti contoh, model, atau pola. Secara luas, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan mendasar pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia yang disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur atau bagian-bagian berfungsi. Istilah lain yang sering ditumpang tindihkan dengan istilah paradigma adalah pendekatan. Pendekatan merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum dilakukan kegiatan analisis atas sebuah karya. Dengan pendekatan, berarti seseorang analis, peneliti, atau kritikus mempergunakan cara pandang, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, paradigma dalam usaha memahami realita sebelum melakukan analisis interpretatif terhadap sebuah teks puisi, novel, drama, atau yang lainnya. Siswanto 2010-47. Dengan demikian, paradigma dan pendekatan itu berbeda. Agar tidak terjadi ketumpang tindihan dalam penggunaan istilah tersebut, seorang ilmuwan mesti memahami secara gamblang pengertian dan perbedaan keduanya. Pertama, paradigma adalah wawasan atau filosofis. Ilmuwan dalam memandang ilmu pengetahuan yang digelutinya. Sedangkan pendekatan adalah strategi atau perspektif dalam mendekati dan memahami objek penelitian. Kedua, paradigma merupakan arah atau sudut pandang, sedangkan pendekatan merupakan jalan untuk memahami objek penelitian. Paradigma memberikan arah kemana seorang peneliti atau ilmuwan mesti memahami objek pengetahuannya, sementara pendekatan menyediakan jalan untuk mencapai arah yang ditunjukkan paradigma tersebut. Latar belakang pemilihan pendekatan sastra. Mengapa pendekatan sangat penting dalam melakukan penelitian sastra? Jawaban di atas itu menjadi dasar pemikiran digunakannya suatu pendekatan dalam setiap penelitian. Berbagai pendekatan sastra yaitu 1. Pendekatan ekspresif. Menurut Abrams, Faruk 2012 39-40, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Pengarang sendiri menjadi pokok yang melahirkan produksi persepsi-persepsi, pikiran dan perasaan yang dikombinasikan. Dengan demikian, secara konseptual dan metodologis dapat diketahui bahwa pendekatan ekspresif menempatkan karya sastra sebagai 1. Wujud ekspresi pengarang, 2. Produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran dan perasaan-perasaannya. 3. Produk pandangan dunia pengarang. Secara metodis, langkah kerja yang dapat dilakukan melalui pendekatan ini adalah memberikan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. 2. Memetakan jumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karyanya di dalam beberapa kategori faktual teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. Merujuknya data yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 dalam fakta-fakta khusus menyangkut watak, pengalaman hidup, dan ideologi pengarang secara faktual luar teks. Data sekunder berupa data biografis. Membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan, pandangan dunia pengarang
dalam konteks individual maupun sosial, dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografinya. Pendekatan mimetik memahami karya hubungan sastra dengan realitas dan kenyataan sebagai tiruan alam atau kehidupan. Melalui penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa konseptual dan metodologis bahwa pendekatan mimenis menetapkan atau menempatkan karya sastra sebagai produk tiruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis, persepsi kenyataan semesta secara fiksional, produk dinamis yang kenyataannya di dalamnya tidak dapat dihadirkan dalam cakupan ideal, produk imajinasi yang utama dalam kesadaran tertinggi atas kenyataan. Hudayat 2007 42. Secara metodis, langkah kerja analisis melalui pendekatan ini dapat disusun ke dalam langkah pokok, yaitu A. Mengungkapkan data, mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. B. Menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukkan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan, misalnya menelusuri unsur fiksionalitis sebagai refleksi kenyataan secara dinamis dan sebagainya. C. Membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta realita dan menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan yang dipresentasikan dalam karya sastra. Hudayat 2007 42. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca seperti tujuan pendidikan moral agama atau tujuan lainnya. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur antar hubungan dan totalitas. Antar unsur-unsur terbentuknya ada jalinan erat atau koherensi. Tiap unsur tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan makna ditentukan oleh hubungan dengan unsur-unsur yang lain terlibat dalam sebuah situasi. Makna unsur-unsur sastra itu dapat dipahami sepenuhnya atas dasar tempat dan fungsi unsur dalam keseluruhan karya sastra. Struktur yang dimaksud dijajaki melalui unsur-unsur pembentukannya berupa tema, fakta cerita, tokoh, alur dan latar, dan sarana cerita, pusat pengisahan, konflik, gaya bahasa, dan lain-lain. Teori sastra dapat digunakan dalam analisis dengan pendekatan objektif adalah teori-teori dalam wilayah strukturalisme. Pendekatan Marxis. Pendekatan Marxis dalam sosiologi sastra didasarkan atas pemikiran Karl Marx 1818 sampai dengan 1883 yang seringkali disebut materialisme historis. Hudayat 2007 63 sampai 65 mengatakan bahwa Marxisme tidak pernah percaya bahwa teks maupun sistem sastra merupakan sesuatu yang otonom. Hubungan-hubungan sosial yang terbangun dalam proses dan lingkungan produksi di atas adalah hubungan-hubungan antar dua kelompok sosial yang mendasar oleh Marx disebut sebagai kelas sosial. Kelas sosial adalah pengelompokan sosial sekaligus pembagian kerja yang didasarkan pada pemilikan atau penguasaan alat-alat produksi. Ada dua kelas sosial menurut Marx, yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis memiliki sebagian besar alat-alat produksi, sedangkan kelas proletar hanya menguasai sedikit alat-alat produksi. Teori-teori sastra yang dapat digunakan dalam menganalisis karya sastra berada dalam wilayah pendekatan Marxis adalah teori-teori yang berada dalam paradigma Marxisme. Pendekatan fungsionalis. Pendekatan fungsionalis mengarahkan penelitian pada kelembagaan atau organisasi sosial. Dalam kaitannya dengan penelitian sastra, pendekatan ini
Dampaknya dapat digunakan dalam rangka penelitian tentang lembaga, organisasi atau komunitas yang terorganisir dan bergerak di bidang kesusastraan. Tentunya teori-teori sosiologi dan manajemen dapat digunakan dalam wilayah pendekatan fungsionalisme tersebut. Hubungan karya sastra dengan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan. B. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. C. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat yang melatar belakanginya. D. Analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan beberapa jauh peranannya dalam mengubah struktur kemasyarakatan. E. Analisis yang berkaitan dengan manfaat dalam membantu perkembangan masyarakat. F. Analisis mengenai seberapa jauh kaitan antar langsung unsur-unsur karya dengan unsur-unsur masyarakat. G. Analisis mengenai beberapa jauh keterlibatan masyarakat dengan pengarang. H. Sosiologi sastra adalah analisis institusi sastra. I. Sosialisasi sastra adalah kaitan langsung antara karya sastra dengan masyarakat. Sosiologi sastra adalah hubungan searah antar sastra dengan masyarakat. Sosiologi sastra adalah hubungan dwiarah atau dialektik antara sastra dan masyarakat. Selanjutnya, sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interpendensi antara sastra dan masyarakat. Pemahaman dan berkaitan dengan aktivitas kreatif sebagai semata-mata proses sosiokultural. Pemahaman yang berkaitan dengan aspek penerbitan pemasaran karya. Kemudian analisis yang berkaitan dengan sikap-sikap masyarakat pembaca. Itu adalah menurut Ratna 2011 2-3. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Pendekatan Marxis dalam sosiologi sastra didasarkan pemikiran Karl Marx yang seringkali disebut materialis historis. Hubungan antara karya sastra dengan masyarakat sebagai landasan pendekatan sosiologis dilatar belakangi hal-hal berikut. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan menyangkut hubungan antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Menurut Damono, 1984, 1. Pendekatan poststrukturalis. Analisis sastra sebagai bagian dari studi wacana dan kebudayaan semakin memperoleh tempatnya ketika muncul gerakan disebut poststrukturalisme. Selanjutnya, teori dan metode penelitian sastra. Secara genesis terdapat 2 macam teori yang dipakai dalam suatu penelitian, yaitu teori formal dan teori substansif. Teori formal adalah teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan dan menerapkannya. Sedangkan teori substansif adalah teori yang menemukan penelitian sendiri melalui substansif data. Secara formal, teori dan metode terbatas, sedangkan penelitian tidak terbatas. Menggunakan teori formal tidak dengan sendirinya menjadikan stagnasi teori, melainkan akan menjadikan suatu teori sebelumnya semakin baru dan sempurna. Dasar pemikiran itulah yang dapat dijadikan landasan terhadap pentingnya teori yang sudah sebelumnya dalam suatu penelitian, termasuk penelitian sastra. Teori berfungsi untuk mengubah dan membangun penelitian menjadi ilmu pengetahuan. Metode merupakan bawaan dari teori. Artinya, setiap teori sastra telah menyertakan metode yang digunakan untuk mendekati objeknya.
Beberapa metode yang ada di dalam teori-teori sastra tersebut antara lain metode formal atau struktural, metode deskripsi, metode komparasi, metode dialektik, metode heuristik, metode hermeneutik, dan sebagainya. Beberapa metode yang sering dipakai dalam analisis karya sastra yaitu metode hermeneutik, heuristik, metode formal atau struktural, dialektika, deskriptif, dan deskriptif komparatif. Metode hermeneutik. Mula-mula metode ini berfungsi untuk menafsirkan kitab suci. Metode ini tidak mencari makna yang benar, melainkan untuk makna optimal. Untuk menghindarkan keterbatasan proses interpretasi, peneliti harus memiliki titik pijak yang jelas. Penafsiran terjadi karena setiap objek memandang objek melalui horizon dan paradigma yang berbeda-beda. Keragaman tersebut pada gilirannya menimbulkan kekayaan makna dalam kehidupan manusia, menambahkan kualitas estetika, etika, dan logika. Selanjutnya, metode formal atau struktural. Metode formal atau disebut juga dengan metode struktural adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk yang mengarah pada unsur-unsur karya sastra. Tujuan metode formal adalah studi ilmiah mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks dan dianggap artistik. Selanjutnya, metode dialektik. Mekanisme kerja metode ini adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Selanjutnya, metode deskripsi. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode ini tidak semata-mata hanya menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Selanjutnya, metode heuristik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Metode ini pada umumnya dipakai dalam analisis semiotik untuk memaknai sistem struktur tanda semiotis tingkat pertama. Sedangkan pada sistem struktur tanda tingkat kedua dipakai metode hermeneutik. Selanjutnya, metode komparatif. Metode ini dipakai untuk membandingkan karya sastra dengan karya sastra lain, baik lisan maupun tulisan, untuk menemukan hubungan antar keduanya, persamaan dan perbedaan, dan intelektual. Kerap kali suatu karya sastra mengandung wacana-wacana lain yang sudah ada sebelumnya, baik dari wacana berjenis maupun non-sastra. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama bagi proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang baik dan tepat akan menjamin kesuksesan analisis data. Sekian presentasi bab 2 saya. Mohon maaf jika ada saya salah kata. Sekian dan terima kasih.